mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membawa kita kepada pengertian yang benar-benar apa yang Tuhan mau. Karena kadang kita nggak ngerti ya apa yang Tuhan mau, dan kalau nggak ngerti berarti melakukannya bagaimana, kan seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati kita, tidak lama firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mengakhiri dengan baik, itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Katakan amin. Amin. Bahkan Tuhan juga ingin melihat kita mengakhiri dengan baik. Karena banyak orang yang memulainya baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Tidak baik. Ya, bisa lemah dalam perjalanan, itulah yang terjadi biasanya. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita untuk berkomitmen untuk mengakhiri dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang berkata begini, kalau nanti usia saya sudah memasuki akhir, artinya kalau sudah mau dipanggil gitu kan, saya akan memperbaiki hidup saya. Saya mau bertobat, saya benar-benar rajin beribadah, rajin melayani, Iya. rajin melakukan hal yang baik. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak salah. Betul, daripada tidak sama sekali. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa itu akhir daripada hidup kita? Ataupun kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita mau mengakhiri hidup ini? Gak ngerti, hanya Tuhan yang tahu. Takutnya kita belum sempat Bapak Ibu untuk memulai yang baik. Kita sudah innalillahi wa inna rojiun. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkomitmen untuk mengakhiri dengan baik, tentunya mulai sekarang kita memulai yang baik. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saya mau ingatkan, kita bukan hanya orang-orang tua yang perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan hidup ini dengan baik. Iya. Tetapi jauh sebelum waktunya atau di saat kita masih muda, mari kita mulai memikirkan untuk melakukan yang baik. Bukan hanya memikirkan, tetapi melakukan yang baik. Amin, haleluya. Amin. Oleh karena itu ada firman. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan, artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Amin. Katakan, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa baiknya kita memulai, itu akan mempengaruhi hal yang akhir nantinya kita lakukan. Tetapi kita juga harus konsisten, jangan memulai dengan baik, tetapi apa yang dimulai dari awal tidak bertambah, berkurang. Tidak naik kelas, tetapi turun kelas. Iya. Wow, bergelora, baik. Sepertinya jadi malaikat. Tetapi lama-kelamaan jadi bau busuk. Artinya tidak lagi konsisten dengan apa yang dilakukan dari awal. Makanya saya ingatkan kita, kalau hari ini kita yang mendengarkan firman ini, lakukanlah yang baik dalam hidup kita. Amin. Sehingga hari demi hari semakin bertambah-tambah apa yang harus kita lakukan. Iya. Dan pada akhirnya Tuhan ada menantikan kita di ujung perjalanan kita. Dia berkata, masuk nak. Turutlah serta dalam kebahagiaanku. Amin. Wow, luar biasa. Tetapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu akhirnya. Oleh karena itu menyelesaikan hidup dengan baik berarti menjalani hidup dengan baik yang dimulai dari sekarang. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Penilaian Tuhan dimulai dari sekarang. Katakan amin. Amin. Jadi penilaian Tuhan dimulai dari sekarang. Bukan akhirnya, tapi dimulai dari sekarang. Tuh. Amin. Amin. Ada anak murid mau naik kelas, ataupun udah akhir tahun berarti mau naik kelas. Iya. Guru mulai buka bukunya, rapotnya mulai dari semester yang pertama. Jadi diperhitungkan semuanya. Hariannya, ngerjain tugas-tugasnya, kerajinannya, disiplinnya. Kan seperti itu.
Jadi anggaplah dulu seperti itu yang Tuhan lakukan. Maka kalau kita bertekad bertujuan nanti akhir hidup saya mau bertobat. Maka dari awal perjalanan kita apa yang bisa Tuhan nilai di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari simpel saja untuk mengartikannya. Sehingga kita belajar mulai sekarang memulai hal yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ada cara-cara yang kita lakukan bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Tentu mengawali juga dengan baik. Yang pertama adalah tetap semangat. Amin. Katakan, saya harus tetap semangat. Saya harus tetap semangat. Saya harus tetap semangat. Saya harus tetap Haleluya. semangat. Amin. Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Wow, luar biasa. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dunia ini adalah tempat penderitaan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat yang bukan enak sebenarnya. Ya, banyak makan jadi penyakit, kurang makan juga jadi penyakit, banyak uang jadi penyakit, gak ada uang apalagi menjadi penyakit. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini Bapak Ibu. Tentu ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Jadi perlu semangat. Katakan, saya harus semangat. Saya harus semangat. Ya, sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ya, kalau orang-orang loyo dapat masalah, dia pasti frustasi. Dia pasti menyalahkan kiri, kanan, muka, belakang, bahkan atas juga disalahkan. Karena apa? Karena tidak ada semangat. Tetapi waktu kita semangat, ada masalah persoalan, kita tidak tergoyahkan. Karena kita punya semangat. Makanya memulai yang baik dari awal itu butuh semangat. Katakan butuh semangat. Butuh semangat. Kalau tidak butuh semangat, dia akan frustasi dan dia akan melihat kiri kanan. Mereka tidak memuji Tuhan, mereka tidak rajin beribadah. Mereka melakukan dosa A, B, C dan Z. Mereka aman-aman aja hidupnya. Mulai kendor semangatnya. Makanya saya mau katakan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tapi semangat terus, amin. Amin. Dikatakan tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Gak ada. Tuhan tolong setiap anak-anaknya yang bersemangat. Tuhan memberkati anak-anaknya yang bersemangat. Tuhan mengangkat lebih tinggi lagi anak-anaknya yang bersemangat. Iya. Haleluya. Puji Kalau Tuhan. sudah semangatnya patah, sudah semangatnya kendor, sudah semangatnya tidak berkobar-kobar, maka ini akan masuk kepada penderitaan yang lebih dalam lagi. Tetapi sekalipun ada penderitaan, ada tantangan dalam hidup kita, waktu kita semangat, maka saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat menanggung apapun juga. Haleluya. Nggak ada uang atau tidak ada uang tetap sama, karena semangatnya tidak pernah kendor. Haleluya. Jangan gara-gara kantong kita udah tipis semangatnya kurang. Karena sudah tanggal tua semangatnya kurang. Darah tinggi cepat naik. Tetapi hari ini Bapak Ibu mari tetaplah semangat. Amin. Maka kesehatanmu akan kesehatan yang baik. Ya, sukacitamu akan tetap sukacita yang luar biasa. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang baik terus secara kontinu, konsisten. Amen. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar kita tetap melakukan yang baik sampai akhir yang baik, itu yang kedua tetap setia untuk belajar. Amin. Amin. Karena banyak orang-orang merasa pintar, merasa hebat, merasa bisa, sehingga tidak lagi dengar-dengaran akan nasihat ataupun tidak mau lagi belajar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetaplah setia belajar akan hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mulai dari langkah awal sampai hari ini, apa saja yang bisa kita pelajari.
Apakah kita pernah mempelajari perjalanan hidup kita ini? Atau pernah nggak kita mempelajari langkah-langkah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ini akan mempengaruhi kita kuat dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan itu bisa dari diri sendiri ataupun bisa dari orang lain ataupun daripada iblis sendiri. Ya, itu bisa saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, maksud saya begini, pencobaan bisa dari orang lain daripada iblis. Kalau dari diri sendiri bukan pencobaan, tetapi itu karena kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu di sini saya mau katakan kepada kita, kekuatan kita memang terbatas. Tetapi sekalipun kekuatan kita terbatas, kekuatan daripada masalah itu tidaklah melebihi kekuatan kita yang terbatas. Ngerti maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kekuatan kita memang terbatas. Tetapi masalah itu tidak bisa melebihi kekuatan kita yang terbatas. Artinya kekuatan kita tetap masih ada di atas masalah. Amen. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sehingga kita mempelajari, oh iya, hari yang lalu saya menang atas masalah ini. Hari ini ada masalah lagi, saya tidak mungkin kalah. Karena apa? Karena saya punya semangat. Karena saya mau belajar terus. Sehingga saya naik kelas. Waktu masalah yang sama datang, kita tidak tergoyahkan lagi. Bahkan masalah yang lebih besar datang lagi. Kita belajar dan menaikkan terus standar daripada kekuatan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini kita sudah tahu dari awal perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Makanya kalau ada hal-hal yang membuat kita ini menjadi mungkin berduka atau mungkin sedih atau mungkin kehilangan sesuatu, kita tidak akan terlena dalam keadaan itu lagi karena kita tahu Tuhan pasti bisa buka jalan keluarnya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu agar kita tetap mengerjakan terus apa yang kita kerjakan baik dari awal sampai akhirnya, maka teruslah kita setia untuk belajar. Amin. Haleluya. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, kita mulai belajar terus mempersiapkan warisan yang kekal. Warisan kekal itu bukanlah materi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya baca di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Mempersiapkan warisan kekal yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada warisan yang kita persiapkan. Warisan. Mempersiapkan warisan materi, aset itu tidak kekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi iman yang kita wariskan itu kepada keturunan kita, itu adalah sesuatu yang kekal. Amin. Haleluya. Artinya waktu kita setia melakukan, konsisten melakukan, taat melakukan yang baik dari awal sampai akhir hidup kita, kita terus percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa disadari sudah banyak orang yang mengikuti kita. Melihat apa yang kita lakukan, khususnya keluarga kita, keturunan kita. Mereka akan melihat, oh iya, opa, oma saya, atau bapak dan ibu saya, mereka adalah orang yang kuat. Orang yang takut akan Tuhan, yang menggantungkan imannya kepada Kristus Yesus. Artinya tanpa kita sadari, mereka sudah mendapatkan warisan itu sendiri. Amen. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melakukan yang baik untuk perjalanan kita kepada Tuhan itu adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi tanpa kita sadari, orang lain atau di sekitar kita sudah melihat apa yang kita kerjakan. Amin. Haleluya. Ini akan membuat kita Bapak Ibu Saudara sekalian bisa konsisten ataupun bertahan dari awal melakukan yang baik. Ada masalah, ada persoalan, tetap bertahan. Hari demi hari semakin kuat. Hari demi hari semakin diberkati. Hari demi hari semakin dimampukan berjalan. Dan sampai akhirnya di mana Tuhan sudah menanti kita. Dia berkata, sabar selalu engkau nak. Iya kan? Haleluya.
Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Korintus 5:10 dikatakan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu patut menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita wajib dan patut menerima apa yang sesuai dengan kita perbuat. Ya. Kalau kita perbuat yang baik, kita akan memperoleh yang baik. Amin. Tetapi waktu kita memperoleh yang melakukan yang jahat, maka kita juga peroleh yang jahat. Karena itu akan menyertai langkah-langkah kita. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, konsistenlah melakukan yang baik. Konsisten. Amin. Orang lain bilang apa terserah. Yang penting saya harus setia melayani Tuhan. Amin. Ya, orang lain bilang apa terserah. Yang penting saya rajin beribadah. Orang lain tidak peduli apa dia kata. Yang penting kita rajin terus berdoa. Karena yang mendapat upah itu adalah Bapak Ibu dan saya. Amen. Yang setia, rajin, yang konsisten melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir. Berkat kita tidak pernah tertukar Bapak Ibu ya. Upah kita tidak pernah tertukar. Dan Tuhan ataupun berkatnya tidak pernah salah alamat. Ya, kalau pengiriman barang bisa salah alamat, kalau Tuhan tidak pernah salah alamat mengirimkan berkat-berkatnya. Kalau kita melakukan yang baik bahkan mengakhirinya dengan baik, maka nama kita akan tercatat. Amin. Si A, si B, si C ini layak untuk menerima hidup yang kekal. Amen. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mari konsistenlah, taatlah. Apa yang kau lakukan hari ini lakukan dengan setia, lakukan dengan baik, maka Bapak Ibu akan melihat hasil-hasilnya dan hasilnya adalah hasil yang menyukakan hati kita semuanya. Amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu pada pagi hari ini